Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Bapak menanyakan tentang keadaan anak-anak semua. Anak-anak semua, apakah sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Iya, alhamdulillah. Berarti hari ini kita semuanya sehat. Kemudian tidak lupa kita harus bersyukur atas nikmat sehat tersebut, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ke depannya. Baik anak-anak, sebelum kita minta dulu kepada salah satu teman kita untuk memimpin berdoa kepada anak kita Budiman untuk memimpin berdoa. Silakan Pak. Baik. Teman-teman, sebelum kita melakukan olahraga pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kita Budiman yang telah memimpin doa untuk teman-temannya semua. Baik, hari ini pada pagi ini Bapak akan coba untuk melakukan absen kehadiran siswa karena jumlah kita adalah sebanyak 5 orang. Anak-anak semua hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Hadir semua sepertinya, Pak. Ya, Hadir, Pak. Oke, baik, Bapak tandain dulu. Budiman ada, kemudian Widianto ada, Jamila ada, kemudian Obi juga ada, Anas juga ada. Baik anak-anak semua. Sekarang kita coba ya merefleksikan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin itu kita sudah belajar tentang materi sepak bola, yaitu gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif pada saat menendang bola. Untuk anak-anak semuanya, pada materi tersebut kira-kira apa menurut anak-anak semua yang menjadi kendala pada materi sebelumnya? Kepada anak kita Budiman, kemarin waktu pas kita belajar tentang sepak bola di gerakan lokomotornya, ada kendala nggak kemarin? Kalau saya biasanya itu, Pak, menendang, berlari sambil menendang itu yang nggak bisa, sering nggak tepat sasaran. Iya, baik, terima kasih. Ternyata proses belajar kita kemarin masih ada sedikit kendala. Itu penyebabnya adalah mungkin pada saat kita memahami tentang gerak lokomotor, non lokomotornya mungkin belum bisa terkuasai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Pada hari ini kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang permainan bola besar, bola kaki. Hari ini kita lanjutkan tentang gerak dasar lokomotor permainan bola voli. Di dalam bola voli itu yang harus kita nanti kita bahas yaitu gerak lokomotornya seperti apa, kemudian manipulatifnya seperti apa, non lokomotornya seperti apa nanti di dalam passing bawah dan passing atas. Baik, Bapak tanya dulu nih kepada anak-anak semua, kayaknya Nasrullah ini sering melakukan aktivitas tentang permainan bola voli. Kira-kira Nasrullah pernah nggak main bola voli? Suaranya nggak dengar. Gimana Nasrullah? Kalau mainnya pernah, Pak, sama teman-teman di kampung, cuman tidak tahu peraturannya, Pak. Oh baik, ya berarti kita dari kelas 5 SD ini ternyata kita udah pernah mencoba untuk permainan bola voli. Cuman gerak dasarnya, lokomotor, non lokomotornya mungkin kita belum sampai pembahasan ke sana. Iya, Pak. Baik anak-anak semua, bahwa permainan bola voli itu nanti bukan hanya dimainkan untuk di sekolahan, tapi di masyarakat juga sering dimainkan. Mungkin anak-anak pernah melihat atau menonton di TV tentang permainan bola voli. Baik anak-anak semua, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang harus kita usahakan pada hari ini. Di sini Bapak akan menampilkan di layar tujuan pembelajarannya. Baik,
Nah, semua pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita usahakan pada hari ini. Di sini karena pertemuan pertama kita terfokus adalah di tujuan pembelajaran pertama. Anak-anak coba perhatikan di depan di layar. Di sini ada siswa dapat menjelaskan gerak kombinasi. Siswa dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif pada permainan bola voli, yaitu passing bawah dan passing atas. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Yang keduanya adalah siswa mampu menentukan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Jadi tujuan kita hari ini nanti akan kita usahakan, mudah-mudahan anak semua nanti bersemangat dalam melakukan kegiatan ini. Kemudian ini adalah tentang tujuan pembelajaran. Anak-anak udah bisa menangkap nanti tujuan kita ke depannya seperti apa? Pak. Ya, inilah nanti kita fokus bagaimana cara menjelaskan gerak lokomotornya gitu ya, Janila ya. Nanti jadi setelah kita fokus menjelaskan, kita nanti akan fokus juga bagaimana caranya menentukan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada passing bawah. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya di sini Bapak akan kelompokkan dulu siswa kita. Nanti karena kita ada jumlah yang berlima, nanti kita bagi dua kelompoknya. Kelompok Budiman dengan Jamilawati beserta Rudianto, Ordi dengan Nasrullah. Ya, Pak. Oke, jadi udah tentu nih siapa kelompoknya? Ya, Pak. Oke, jadi kelompok Budiman kita bagi kelompok A, dan Rudianto nanti akan kita bagi dengan kelompok B. Oke, kita catat dulu. Baik, anak-anak semua, karena kita udah dibagi kelompoknya, kemudian di sini nanti akan Bapak coba untuk menampilkan video, mudah-mudahan bisa tampil di sini nanti. Anak-anak coba perhatikan video yang Bapak tampilkan. Apakah sudah tampil di layar anak-anak semua? Sudah, Pak. Baik, mudah-mudahan ini bisa diputar, dan Bapak minta kepada anak-anak semua untuk sama-sama kita memperhatikan gerak lokomotornya seperti apa, manipulatifnya seperti apa, kemudian non lokomotornya seperti apa dalam passing bawah dan passing atas. Baik, di sini anak-anak tentang materi bola voli. Ya, di sini dijelaskan adalah tentang passing bawah dan passing atas. Jadi kita fokusnya di sini nanti ya anak-anak semua. Oke, di sini dijelaskan tentang passing bawah. Jadi kita fokus untuk memperhatikan gerak lokomotornya ya, seperti yang Bapak sampaikan. Jangan lupa dicatat ya anak-anak, karena nanti akan ada kegiatan diskusi yang akan kita lakukan. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik anak-anak, karena durasi waktu untuk videonya nanti akan kita lanjutkan.
Eh, Oke, gimana anak-anak tadi tentang penampilan videonya? Ada yang mau Menarik, ditanyakan? Pak. Oke, menarik di sana kan? Sekali Berarti ya, benar. ya dijelaskan bagaimana cara melakukan passing bawah dan passing atas. Kira-kira selain itu ada pertanyaan lain yang menurut apa untuk anak-anak semua? Kenapa sakit tangan passing, Pak? Iya, bagus, terima kasih Ordi, pertanyaan yang bagus. Itu pada saat melakukan passing bawah, itu kenapa tangan kita sakit? Mungkin bola yang kita gunakan belum standar. Biasanya standar itu akan lebih empuk dan enak. Mudah-mudahan nanti kita akan coba mempraktekkan dengan bola yang bagus. Saya Ada nggak yang tahu mau. kondisinya, Pak. Pak, saya nggak mau, saya takut, Pak. Kemarin Ya, saya merah. oke, kita di sini bukan mempraktekkan bagaimana caranya, kita fokus bagaimana caranya untuk mencari gerak lokomotor dan lokomotornya. Tapi kita bukan langsung berhadapan dengan teman untuk memainkannya. Ya, anak-anak fokus. Kira-kira kita udah tahu ya apa penyebab masalahnya. Penyebab masalahnya adalah mungkin bolanya terlalu keras pada saat main bola voli, ya enggak? Oke, Iya, kemudian Pak. kayak Jenila tadi ada masalahnya. Itu masalahnya adalah takut berhadapan dengan bola. Nanti bola tenang saja untuk anak kita semua. Bolanya nanti akan kita modifikasi. Kita buat cari bola yang lebih empuk. Mungkin anak-anak yang cewek kayak Jenila mungkin akan lebih semangat untuk memainkannya. Oke, berarti tadi kelompok udah terbagi ya. Oke, Pak. jadi karena kelompok sudah terbagi, kita terfokus bagaimana caranya untuk menentukan gerak lokomotor, non lokomotor, manipulatif dalam passing bawah dan passing atas. Jadi di sini karena kita sudah menentukan masalahnya, di sini Bapak akan menampilkan LK atau tugas yang harus kita selesaikan untuk anak-anak semua kegiatan kita pada hari ini. Di sini maaf, ini tentang gambarnya. Oke, anak-anak semua di sini ada LK yang harus diselesaikan. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam kelompok. Jadi anak-anak fokus tentang gerak lokomotornya, non lokomotornya. Silahkan dicatat anak-anak semua. Baik, Pak. Ya, di sini ada ya gerak lokomotor passing bawah itu seperti apa gerakannya, kemudian gerak non lokomotor passing bawah gerakan seperti apa, kemudian gerakan manipulatif passing bawah itu seperti apa. Udah dicatat anak-anak semuanya? Ini Udah, tentang Pak. Boleh difoto, Pak. boleh Pak, ya boleh. Jadi karena kita dengan Zoom meeting ini, karena tugasnya nanti akan Bapak kirim juga dengan WA nanti. Silakan difoto dulu untuk gambar apanya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, berarti LK-nya sudah tampil. Kemudian anak-anak semua, Bapak kasih waktu nih selama 5 menit untuk anak-anak semua untuk berdiskusi di dalam satu kelompok. Tadi kelompok yang sudah Bapak bagi, ada 2 kelompok di sini, kelompok A dan kelompok B. Anak-anak semua silakan berdiskusi tentang tampilan video yang Bapak tampilkan, kemudian LK yang Bapak tampilkan tersebut silakan didiskusikan sama temannya. Jadi silakan sama-sama temannya bagaimana nih passing bawah, gerakan lokomotornya apa saja. Oke, sebagai pengingat untuk anak-anak semua sambil berdiskusi, sambil mencatat bahwa gerak lokomotor itu adalah gerak yang berpindah tempat. Jadi kita fokus bagaimana caranya mencari tahu gerak lokomotor itu dalam passing bawah dan passing atas. Jadi itu fokus nanti di LK ya. Nah, kemudian non lokomotornya adalah gerakan yang berdiam di tempat. Jadi itu fokus kita nanti di sana. Kemudian manipulatifnya juga gerakan tangan yang menyentuh dengan bola itu adalah gerakannya. Oke, anak-anak silakan Bapak kasih kesempatan selama 5 menit untuk berdiskusi sama temannya
Kemudian anak-anak semua, karena kita semuanya punya Android atau HP, jadi gunakan manfaatkan itu untuk mencari literasi atau literatur tentang gerak tersebut. Oke, baik anak-anak, 5 menit ya. Ya Pak. Baik, silakan. Pak, saya udah dapat Pak hasil diskusinya sama Audrey tadi, diskusi kami Pak. Iya, bagus ya. Nanti ya, setelah itu anak-anak jangan lupa nanti setelah selesai mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengisi DLK-nya, coba dilakukan gerak coba-coba dulu, dicoba sama anak. Oh, gerak lokomotor itu rupanya berjalan. Ya, silakan. Ayo, silakan anak-anak semuanya. Ayo, Janila, jangan apa. Ayo, lebih semangat lagi. Jadi dicoba ya, gerak lokomotor itu melompat atau berjalan atau gerakan manipulatifnya seperti apa. Oke, bagus. Ternyata ya yang punya bola silakan dicoba-coba nih untuk gerakan passing bawahnya. Ya Pak, coba ya Pak ya. Ya, bagus. Oke, bagus Ordi. Ya, ternyata jangan hanya dimainkan gitu. Silakan posisi tangannya seperti apa. Baik, di sini Bapak akan tampilkan gambar passing bawah dan passing atasnya seperti yang ada di LK, atau di LK kan udah ada tuh. Ini posisi passing bawah, di mana letak gerak lokomotornya, di mana letak manipulatifnya, di mana letak non lokomotornya. Silakan anak-anak semua. Oke, iya, bagus. Janilawati ternyata udah mencoba untuk gerakan passing atas. Ya, nanti jangan lupa ya, Janilawati, passing atas itu kan kita melakukan mengarah bola ke atas. Jadi yang kita fokuskan adalah gerakan non lokomotornya, gerakan yang tidak berpindah tempatnya kayak menekukkan ini tangan, itu nanti akan kita bahas. Ya, ternyata di situ ada gerak tangan menekuk kan? Ya, bagus, terima kasih. Ya, lanjut. Sudah dicoba semuanya anak-anak semua? Pak. Iya, bagus. Bapak semangat hari ini, ternyata anak-anak antusias dalam melakukan percobaannya. Kemudian Janilawati juga semangat dalam melakukan percobaannya. Baik anak-anak semua, karena kita sudah melakukan percobaan dan sudah melakukan diskusi, tadi udah dicoba ya, kayaknya Rudianto tadi udah dicoba gerakannya. Ya Pak, passing atas Pak. Ya, passing atas, passing bawahnya udah dicoba juga. Ya Pak. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak semua telah melakukan percobaan tentang tadi Bapak tanya tadi permasalahan tadi kan passing bawah dan passing atas gerak lokomotornya. Tadi untuk mencari literasinya tadi anak-anak cari lewat apa tadi? Lewat HP atau lewat internet? HP Pak. Ya, karena HP adalah alat yang paling terdekat sama kita untuk mengaksesnya. Itu bisa kita gunakan. Kemudian kalau di sekolah mungkin ada jaringan WiFi, bisa juga kita gunakan. Baik anak-anak semua, karena sudah mencoba, ini tentang passing bawah ada permasalahan? Kalau tidak ditekuk bagaimana Pak kakinya Pak? Iya, ternyata itu adalah satu masalah bagi kita kalau misalnya tadi udah dicoba ya, Pak Budiman? Sudah Pak, cuman kadang-kadang menekuk kakinya itu kepayahan, jadi hasil bola pantulannya buruk Pak. Iya, karena kakinya tidak ditekuk, itu penyebabnya adalah tidak adanya keseimbangan antara tangan dengan kaki, jadi hasil bolanya itu bisa tidak terarah. Jadi kalau kita melakukan prosesnya adalah dari awal, mulai dari menekuk kakinya, kemudian melangkah ke depan lokomotornya, kemudian tangannya bergerak arah lurus ke depan, itu adalah manipulatifnya, maka hasil bola besar kemungkinan akan lebih bagus lagi. Kira-kira anak bagaimana nih? Menarik nggak untuk kita coba lagi?
Baik Pak. Ya, sekarang silakan semuanya kita coba satu-satu anak dulu ya. Karena Pak, kalau tangannya begini boleh Pak, diginikan Pak, juga begini Pak. iya, ini masalahnya anak-anak kita semua, banyak dari kita posisi tangannya tidak diselaraskan. Seharusnya tangan kanan menempel di tangan kiri dan ditutup. Jadi kemudian pada saat mengambil bola itu jangan ditekukkan tangannya, tapi harus diluruskan. Oke, anak-anak udah selesai diskusinya? Udah Pak. Oke, kemudian sudah dicoba juga? Sudah Udah, Pak. Pak. Ya baik, karena sudah dicoba dan sudah didiskusikan, sekarang kita coba untuk anak-anak semua untuk mempresentasikan. Gimana anak-anak semua? Sudah semangat untuk mempresentasikan? Sudah, Semangat Pak. Ya, dari hasil LK kita tadi, jangan yang lain kita presentasikan ya. Baik, kita coba dulu penampilan dari kelompok A, yaitu Budiman, tentang LK yang kita kerjakan tadi. Baik Pak, saya sini coba mempresentasikan. LK-nya mohon dimunculkan Pak. Iya, bentar ya nak ya. Oke, LK-nya di sini yang harus kita identifikasi atau kita tentukan adalah gerak lokomotor passing bawah. Silakan kelompok A untuk memaparkan. Baik Pak, terima kasih waktunya. Saya dari teman-teman yang mewakili kelompok A ini. Saya tepatnya tidak menjelaskan gerak lokomotor, tapi kendala saya yang saya alami setelah diskusi dan praktek dengan teman-teman tadi Pak. Yang pertama, sebabnya pertama, kawan saya tadi bilang hasil pantulannya itu kenapa tidak bisa tepat kan begitu. Iya, yang bagus. pertama hasil pantulannya kan. Jadi tadi nanti mohon koreksinya kepada kelompok B. Yang kemudian ya itu tadi pada umumnya masalahnya bola itu tidak tepat di, kadang-kadang kena tepatnya di dada, jadi pantulannya pun tidak keras. Nah, itu apa ya Pak kira-kira sebabnya? Mohon dibantu nanti dengan teman-teman kelompok B. Oke, yuk silakan anak-anak kami yang di kelompok B, gimana nih tanggapan anak-anak semua tentang pertanyaan dari teman kita Budiman. Tadi dia menjelaskan kadang bolanya itu tidak lurus, kemudian bolanya itu terkadang kena di arah ke dada, tidak di posisinya. Ayo, silakan. Nah. Baik Pak, coba menjawab Pak dari pertanyaan Budi tadi. Baik ya, silakan. Tadi Budi saya perhatikan Pak, waktu kenapa dia tidak pas pantulannya. Yang pertama, dari gambar ini posisinya Budi tangannya tidak lurus Pak. Iya, bisa jadi salah satu, bagus. Ya, sehingga bola yang kena ini pantulannya ini jadi nggak pas, seharusnya lurus jadi menceng karena posisi tangan Budi tadi nggak lurus. Iya, bagus. Nah, mungkin itu aja tadi Pak yang saya lihat tadi Budi waktu passing bawah tadi Pak. Iya, baik, terima kasih Regianto atas pemaparannya. Bapak semangat nih karena anak-anak semua sangat antusias dalam melakukan diskusi di sini. Di sini gimana tanggapan dari Budiman hasil yang disampaikan oleh Regianto? Ya Pak, benar. Kadang-kadang tangan saya satu nggak rata dia kan, kadang kena tangan sebelah, kadang tidak. Nah gitu. Mungkin karena juga kaki saya nggak tunduk ke bawah kan, jadi ayunannya nggak dapat. Gitu. Jadi kadang kena tangan satu, yang satu nggak kena, nggak pas tepat kena dua. Ya saya merasakan seperti itu juga Bang. Iya baik. Di sini baik akan coba Bapak luruskan dari permasalahan diskusi di sini. Ternyata penyebab bola itu terkadang sering kena di bagian agak ke atas tangan itu, penyebabnya adalah di lokomotornya. Karena kita memahami lokomotornya itu adalah berpindah. Berarti waktu pas bola datang, anak-anak mungkin mundur ke belakangnya kurang cepat. Jadi kalau misalnya cepat kita mundur ke belakang dan kita arahkan tangan kita menyentuh dengan bolanya, mungkin posisi bolanya akan dapat lagi. Oke, sekarang gitu ya, Pak. Gimana nih
tadi ada permasalahan seperti itu. Kita coba anak kita Ordi Ya Pak. untuk memperagakan gerakan passing bawah. Yang cepat Audrey, bentar lagi Iya. istirahat, 5 menit lagi Audrey istirahat. Iya. Pak. Ya Pak. Oh, iya bagus, terima kasih. Berarti kalau kita cepat melakukan mundur ke belakang atau lokomotornya, kita udah bisa melakukannya. Baik anak-anak semua, terima kasih telah melakukan diskusi, kemudian kita sudah mencobanya. Di kesempatan ini, Bapak untuk menyimpulkan bahwa gerakan lokomotor dalam passing bawah itu ada yang terjadi berjalan, ada yang terjadi melangkah, kemudian ada gerakan tangannya, kemudian ada gerakan tangan menyentuh dengan bola. Jadi anak-anak semua, ini LK ini nanti silakan diisi berdasarkan kolomnya. Contoh, gerak lokomotor itu passing bawah, berarti apa nih gerakannya? Misalnya berjalan kah, atau berlari kah, atau melangkah. Baik, terima kasih anak-anak semua. Karena kita sudah sampai di ujung waktu, di sini Bapak menanyakan nih tentang kegiatan kita pada hari ini. Gimana anak-anak semua, semangat? Semangat Pak. Oke, menarik nggak apa yang kita kerjakan hari ini? Menarik Pak. Menarik Pak. Ya bagus, terima kasih Ada anak-anak gambarnya semua. dari Pak. Iya, mudah-mudahan jika ada waktu nanti ya kita praktekkan. Baik, karena waktunya sudah mau habis, anak-anak silakan untuk melakukan aktivitas yang lain dan Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Saya selaku panelis akan coba langsung mulai. Ada beberapa catatan saya di sini, Pak Zulfikar. Baik, Yang pertama, mungkin Pak Zulfikar lupa menyanyikan lagu nasionalisme tadi. Itu satu. Yang kemudian juga di akhir tadi lupa juga tutup berdoanya. Gitu, Pak. Tapi saya keseluruhan menilai step by stepnya sudah banyak dilakukan di sini. Dari tujuan pembelajaran disebut situ. Tapi ada satu instrumen penilaian juga nampaknya masalah klasik bagi kita. Nah, saya Bu Genila dan Pak Zulfikar lupa juga itu. Begitu ya. karena terburu waktu, Pak. Iya, benar ya. Itu step itu. Kemudian kalau saya menilai sepintas ini student centernya sudah dapat. Nah, cuman karena waktunya mepet jadi tidak terlalu nampak. Mungkin kalau aslinya nih bagus nih karena student centernya di situ sudah nampak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Budiman, sangat analis penampilan akhir. Tapi ada satu lagi Pak sebelum ke Bapak nih. Dan saya apresiasi pendidikan, lompatannya sangat bagus pendidikan. Di penampilan yang ketiga ini saya ingin menunjukkan kesempurnaan masukan kita dari penampilan dua. Ya. Yang pertama memang masalah klasik kita Bapak Ibu adalah dalam pembelajaran itu tentang instrumen, LKPD, pretest dan post-test. Nah, ketiga ini hal-hal klasik bagi kita Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu nanti menyesuaikan. Kalau kita mau tambah yang keempat adalah dengan kesesuaian antara metode dan model. Ya. Kata kunci saya sampaikan adalah bahwa dalam model pembelajaran PBL dan PJBL peran guru itu di bawah 50%. Nah, tadi kita lihat Pak Budiman, Bu Genilawati, Pak Zulfikar. Kalau kita tarik di sana itu peran guru yang paling sedikit Pak Zulfikar, peran guru yang paling banyak Pak Budiman, di tengah-tengahnya Bu Genilawati. Apa perbedaannya Bapak Ibu ya? Nah, ini yang jadi di model ini peran kita yang kita kurangi. Saya istilahkan
di dalam PBL dan PJBL ini lebih kita menggerakkan anak untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran. Mulai dari absensi, membentuk kelompok, diskusi, melakukan kegiatan demonstrasi, praktek, termasuk nanti dalam refleksi. Nah, di mana perbedaan ini sintak nanti Bapak Ibu. Tapi secara keseluruhan itulah proses-proses kegiatannya. Nah, saya amati tadi masukan dari rangkuman dari Pak Budiman ini untuk kita semua bahwa di dalam kegiatan sintak 1 itu adalah menggunakan pertanyaan, melakukan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah Bapak Ibu untuk menimbulkan masalah, menemukan masalah, melahirkan masalah. Siapa nanti yang menemukan, menimbulkan, melahirkan adalah siswa melewati pertanyaan pemantik kita. Nah, kalau sudah timbul permasalahan, nanti Bapak Ibu mengarahkan lagi dengan jawaban, tapi jawabannya ini adalah pertanyaan terbuka yang kedua. Lemparkan pertanyaan ini kepada siswa lagi. Oke, siapa nomor contoh saya contohkan. Bapak Ibu, anak-anak tadi Bapak sudah menampilkan video ya pembelajaran tentang passing. Oke, baik anak-anak. Apa yang kalian amati di video tadi? Nah, itu kan terbuka Bapak Ibu. Ada yang bertanya, Pak, passingnya tidak bagus Pak. Nah, ya lagi. Nah, passing tidak bagus ini jadi menurut yang bagusnya seperti apa? Nah, kan timbul lagi. Nah, itulah yang mendiskusikan dengan siswa. Nah, sehingga mereka saling, oh Pak yang bagus ini seperti ini. Bagus, terima kasih. Bagaimana yang lain? Apakah sama pendapatnya atau ada yang menyempurnakan atau ada yang berbeda? Nah, kita nanti diskusi multi. Nah, ini yang kita yang menggerakkan melewati pertanyaan-pertanyaan. Sehingga kita tidak terlalu vokal. Ya Bu, inilah ya. Suara keras memang guru harus punya vokal yang keras. Tetapi dari A sampai Z suaranya apalagi kelas 1 Pak, tapi kelas 40 kan bisa. Kalau tidak keras suaranya bukan guru kita. Rumus saya adalah guru itu satu suara untuk 30 siswa. Nah, artinya suara kita terdengar ke 30 siswa. 40 kami Pak, itu kelas. 40, kalau ada 100. Saya dulu pengalaman mengajar Bapak Ibu, pengalaman terindah saya adalah di SMK Nasional Padang Pak Udi. Itu pembelajaran 2JP itu langsung saya mengajar 7 kelas. Bayangkan suara saya seperti apa, langsung 7 kelas. Itu pengalaman paling indah di Beragu Salim mengajar. Suara kita memang keras. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang kedua adalah jadi ciri kegiatan PBL dan PBL ini adalah student center ini Bapak Ibu ada terjadi pertanyaan, yang kedua diskusi, yang ketiga presentasi. Pertanyaan awali dengan pertanyaan pemantik. Diskusi itu Bapak Ibu ada 2 jenisnya. Rancanglah diskusi itu di kelompok mereka masing-masing. Di kelompok kecil saya katakan dan di kelompok besar. Jadi sebelum mereka kita diskusikan secara klasikal, kita gerakkan mereka untuk diskusi di kelompoknya dulu Bapak Ibu. Sehingga hasil diskusi kelompoknya itu nanti yang akan mereka presentasikan. Nah, baru terjadi diskusi kelas. Ini yang kita timbulkan Bapak Ibu. Terus presentasi juga mereka presentasi dulu mereka di kelompoknya. Setelah mereka presentasi kelompoknya baru di kelas. Inilah aplikasi daripada kemampuan literasi pada pembelajaran inovatif dalam sintak yang harus diberikan. Pak Zulfikar tampil bagus, tinggal lagi meminimalisir peran Pak Zulfikar melewati alur-alur sintaknya. Pahami lagi, catatan saya kalau khususnya adalah Pak Zulfikar, bagaimana menimbulkan diskusi mulai dari permasalahan dari awal. Iya. Jadi Pak Zulfikar mengatakan apa ya,
Apa materi tadi Pak Zulfikar? Materinya tentang lokomotor, non lokomotor. Ya, lokomotor. Ada pertanyaan Pak Zulfikar. Saya nggak apa kita apa kata Pak Zulfikar tadi, kita sekarang fokus pembelajarannya masalah ini. Iya. Kan, lihat. Nah, bagaimana itu anak yang menjawab? Bagaimana anak-anak pertanyaan tadi apakah sesuai dengan materi kita? Silakan, ini loh materi kita. Ini tujuan pembelajaran kita. Baik, Pak. Itu nanti. Jadi Bapak Ibu, poin penting kita hari ini pagi ini mudah-mudahan sore ada perubahan. Dan yang pertama adalah alokasi waktu. Yang kedua sesuai dengan angka SIM, dengan metode yang harus sesuai. Yang keempat lakukan instrumen. Yang kelima LKPD. Yang kelima menentukan pretest dan post testnya. Ini dia. Oke, selamat Bapak Ibu. Saya cukupkan hari ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu dengan penampilan sore nanti akan bertambah ilmu kita, nah, sehingga kita pada kegiatan praktek mengajarnya nanti Bapak Ibu sudah bisa tergambar student centernya, PBL-nya, PBBL-nya. Oke, saya tutup. Ya, silakan. Reportnya soalnya sama kakak nggak ada nih. Bagaimana Bu Gunila? Bilang reportnya di sini. Sama Budi kan? Sama Pak Budi, nak, ini masih rekod. Ya? Di sini ada. Ada, oke, aman. 3 pertanyaan bolehlah untuk Bapak Ibu. Seputar tadi. Pak, Ya, nah, yang jadi masalah kami tadi itu Pak, sebenarnya kami memiliki waktu itu karena waktu sedikit, jadi kami bingung jadinya. Jadi itu kan karena memang nggak di lapangan langsung, kayak saya tadi sebenarnya kan melakukan tuh memang harus berpasangan, jadi saya tuh masih bingung. nah memang itulah tujuan kita Bu Gunila, bagaimana konsisten dengan alokasi waktu kita. Sampai-sampai kalimat yang kita keluarkan itu harus kita rencanakan. Saya berbagi pengalaman Bapak Ibu ya. Saya di pengajar praktik, tes untuk menjadi pengajar praktik itu salah satunya adalah peer teaching kita. Itu mengajar 10 menit sesuai dengan OPT. Berapa lama saya melakukan latihan itu adalah lebih dari 30 kali. Berdua sama Pak Endrianis lebih dari 50 kali. Sehingga waktunya pas 10 menit. Banyaklah editannya. Sampai kalimatnya memang harus kita. Nah gitu. Nah, contoh pemilihan kata, penyampaian, sehingga timbullah kata yang efektif dan efisien. Efektif berarti dampak sosialnya, efisien. Kita nggak banyak seperti konsel Bu Gunila. Keras itu harus keras itu harus. Itu dia. Makanya Bapak Ibu selalu pakai stopwatch. Contoh saya awalkan di pertama, di pembukaan kita juga banyak kena tadi. Awali pembukaan itu dengan persepsi itu adalah menanyakan kabar anak. Oke, sudah salam, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Udah, bukan baik Bu, ini siapa? Udah, langsung masuk. Nah, kita fokus pada kegiatan, kita mulai pembelajaran. Pembelajaran hari ini, kalau mau masuk ice breaking, masuk ice breaking. Kalau mau apa langsung siap, langsung. Oke, setelah itu, nah, menumbuhkan rasa nasionalisme, kita perlu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Bagaimana? Siapa yang mau memimpin? Udah, sederhana beginilah. Siapa yang mau memimpin? Pokoknya pertanyaan itu kita diskusi itu bercerita depan sesuatu seperti dialog. Dialog. Bukan menjelaskan, memaparkan. Beda dialog dengan menjelaskan dan memaparkan. Ini yang kita minta. Yang kedua silakan. Pertanyaan. Pak, Ya, Pak Audrey. betul, bentar Pak. Di LMS itu kan uploadan tugas hari ini kan Pak ya? Ya, Berarti video ini diedit lagi. ya. Menurut saya, tampil satu lagi gimana Pak? Nanti sore tinggal 2 lagi. Jadi ada waktu kami untuk ngeditnya, takutnya sampai malam ya. Mohon maaf Pak Audrey, saya waktunya masih kegiatan. Iya lah Pak, nggak apa-apa Pak.
Ini hari ini saya sedang tes dan mengetes itu. Oh. Oke Pak, Pak. Siap Pak. Oke, Oke, lanjutkan. Satu lagi pertanyaan selanjutnya. Pas ya? Sepertinya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, karena ketakutan yang dari semalam sudah terjawab sama penampilan kawan-kawan yang udah tampil ini, Pak. Gara-gara udah tampil kawan-kawan ini barulah terbuka ini, oh kayak gini tuh langkah-langkahnya. Biarlah Pak Budi yang buka lahan itu, kami yang rawat, Pak. Nah, Kan udah aku bilang biar aku jadi kelinci percobaan, nanti yang lain selamat. Enggak, sama-sama kita Pak Budi. kolaborasi yang apik namanya. Iya. Ya. Ya, ini. Pengorbanan ketua untuk anggotanya. Iya. Saking semangatnya Pak Audrey pun yang tampil siang jadi pingin pagi nih gara-gara udah tahu. Rumpus tuh udah dikasih Pak Rizal dah. Makanya jadi pede sedikit ya Pak ya. Ini alhamdulillah mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu kita tutup Bapak Ibu ya. Tutup dulu saya tutup dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu kegiatan peer teaching sesi pagi atau sesi 1 telah berakhir. Dan tentunya harapan kami selaku guru pamong dan dosen pembimbing apa yang menjadi masukan kawan-kawan, masukan kami menjadi sifatnya membangun dan terjadi perubahan pada rancangan pembelajaran Bapak Ibu dan pada penampilan pembelajaran Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Stop Pak wabarakatuh. Budi dan Bu Gunilla. Pak.